Lagi masalahnya keuangan gitu ya. Terus kita mau mengandalkan siapa kalau tidak lagi diandalkan, memang akhirnya kita harus mengandalkan Allah lah begitu ya. Tadi apakah ini sebuah strategi agar suami nggak keluyuran, jadi bisa bareng-bareng aja deh, jangan ada dusta di antara kita gitu kan? Bagaimana menguatkan suami ya? Ada benernya juga sih. Iya, ini kan akhirnya kan kayaknya wangi banget. Ini masakan siapa ini? Nah, kelihatannya memang sudah mau matang nih kelihatannya. Ya, Mbak Ria coba, atau Bu Hajaria coba jawab tadi pertanyaan dari Bang Zul ya. Tadi apakah ini sebuah strategi agar suami nggak keluyuran, jadi bisa bareng-bareng aja deh, jangan ada dusta di antara kita, gitu enggak ya? Silakan Mbak Ria. Bagaimana menguatkan suami ya? Ada benernya juga sih. Iya, ini kan akhirnya kan Berarti tahu terbongkar ya, Bang juga. Zul ya? Baru tahu kan? Iya. Itu rasa cinta seorang istri. Strategi ya. Itu karena cinta seorang istri kepada suami gitu. Atau suami pernah ketahuan? Itu on the record ya. Alhamdulillah masih rapi. Oh, berarti kemarin yang WA itu Dibahas ya? Yang waktu WA ke saya? Pengen tahu sama Oke, baik. Iya. Ya, alhamdulillah memang kita sudah melewati banyak fase. Kita? Ya. Oh iya. Kita ya, Oh, saya iya, iya. kami. Oh, iya. Kami melewati banyak Biar fase. betul, kamu dan aku menjadi Iya. kita. Ya, luar biasa. Banyak fase dalam bisnis gitu ya, dari mulai bisnis yang kecil sampai besar banget gitu, terus ketipu gitu. Tapi dari situ saya banyak belajar gitu bahwa, dan memang suami saya ini dari dulu kan banyak mengikuti motivator ya, waktu di Bank Mandiri ya. Bank Mandiri gitu ya, banyak mengikuti motivasi dan itu sebenarnya jadi masuk juga ke saya gitu. Jadi, dan saya orang yang senang belajar gitu ya, senang belajar. Jadi saya juga jadi ikut belajar gitu ya. Dan tetap mensupport suami. Ya, dan tetap mensupport suami. Dalam bisnis apapun yang penting halal ya. Betul. Jadi kita jatuh di bisnis yang ini, kita coba lagi bisnis yang lain gitu. Tapi berjalannya waktu memang selain bisnis kuliner itu, saya pernah juga jadi agen asuransi di Prudential. Oh, gitu. Nah, dari situlah saya banyak belajar juga tuh mengenai bisnis spouse, gitu, bisnis pasangan gitu. Dari situ kan kita banyak training, pelatihan gitu ya, motivasi segala macam. Ya itu sih membuat saya lebih apa ya? Oh ya, berarti memang kita harus support satu sama lain. Oke. Iya. Di balik itu ada strategi untuk agar suami tidak jauh gitu. Saya lihat juga ada banyak produk-produk ini ya. Jadi selain daripada kuliner tadi nasi kebuli, ternyata ada produk kesehatan juga. Bisa dijelaskan nggak? Iya. Buria. Iya, ini pas pandemi kemarin itu saya kami pulang dari ibadah haji. Kebenaran saya ada sedikit masalah di menstruasi lah ya. Buat saya banyak. Oh iya. Karena jadi panjang. Oh iya. Jadi banyak masalahnya. Iya. Gitu, seperti itu ya. Kayak curhat nih kayaknya. Iya. Karena bagian saya juga banyak masalahnya. Seperti itu. Ya, jadi selama 6 bulan berobat ke dokter Objin gitu ya, belum ada hasil sampai pada satu titik saya harus dikuret seperti itu. Dan itu sangat terpukul lah pastinya ya. Saya izin suami nggak boleh. Akhirnya kita cari alternatif ya, karena sedang pandemi kan. kita takut lah rasanya ke rumah sakit kan. Ya, seperti itu. Akhirnya kita cari alternatif lain, ketemulah dengan si Micati ini. Oh, Micati ya. Micati ini teh hijau. Oh, teh hijau. Ya, ini teh hijau gitu. Ternyata di teh hijau ini juga bagus juga untuk menurunkan kolesterol dan lain-lain gitu ya, lemak apa gitulah ya. Ini sekalian iklan sedikit. Oke. Ternyata memang saya ada waktu itu kata dokter Objin ada memang kenaikan berat badan yang agak drastis gitu ya. Pulang dari haji turun, abis itu ke Indonesia keenakan lagi gitu, jarang olahraga. Berarti setelah mengkonsumsi ini sebulan. Micati tidak perlu dikuret, sebulan alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Oke, dan bisa fakta ini, bukti ini memang dari dokter Objin ya, memang sudah bersih ya. Selain Micati kayaknya kelihatan ada kopi juga nih bagi sahabat Bang Zul juga ada kopi juga. Ada kopi, ada intinya ini brandnya Pansaka namanya.
Ini bisnis MLM, produknya ada 6 produk gitu ya. Jadi ini untuk ada produk kecantikan. Kecantikan ada juga ya? Iya, kecantikan itu seperti ini kolagen, blueberry gitu. Oke. Kalau wanita-wanita itu pasti udah tahu namanya kolagen itu Untung seperti apa. Eke lekong ngasih. Kalau enggak pakai juga deh. Seperti itu. Jadi untuk diet, untuk keluhan penyakit, untuk stamina dan vitalitas itu Covigra gitu. Oh, Seperti jadi seperti itu. itu. Oke, jadi di samping bisnis kuliner ada juga produk-produk kesehatan Iya, betul. Digital yang marketing. bermanfaat juga untuk diri kita dan juga masyarakat umum luar biasa. Nah, kemudian saya ingin bertanya tentang, mungkin sahabat Bang Zul ingin bertanya, bagaimana bisa keluar dari kesulitan yang tadi ya, yang dialami istri sakit, kemudian juga ada ditipu tadi, ya kan? Jadi kabur, sehingga membawa uang kita habis, modal habis. Bagaimana bisa bangkit kembali? Bagaimana, kan kita harus dekat dengan Allah ya. Upaya apa saja yang Allah bantu karena wasilah amal ibadah kita, bisa dibantu dijelaskan kepada pemirsa. Iya, terima kasih Ustadz. Jadi memang yang saya rasakan, terutama yang kami rasakan, ketika kita tidak punya pegangan yang lain gitu ya. Walaupun sudah berdua ya susah pegang. Iya, dalam artian begini, ketika kita menghadapi masalah, apalagi masalahnya keuangan gitu ya. Iya. Terus kita mau mengandalkan siapa kalau tidak lagi diandalkan, memang akhirnya kita harus mengandalkan Allah lah begitu ya. Ini kan bahasa kerennya begitu ya. Betul, tapi kenyataannya mungkin kalau saya kebetulan punya guru nih Ustadz gitu. Jadi saya berguru kepada seorang habaib gitu ya. Itu juga kenapa saya bisa buat bumbu nasi kebuli ini, karena belajar masaknya di majelis gitu. Subhanallah. Jadi di acara maulid selalu buat nasi kebuli. Disitulah jadi belajar meracik bumbu memasak. Nah, saya dengan beliau itu ada fotonya di sana guru saya. Nanti kita shoot ya. Ahmad, iya. Habib Ahmad Al-Idrus. Betul. Nah, beliau juga yang banyak memberikan kami kekuatan gitu ya, bahwa memang selain yang mungkin sudah umum kita harus mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya, bersedekah pastinya, dan yang kalau kayak yang kami rasakan, sedekah itu nggak harus banyak Ustadz. Yang penting ada aja juga sudah alhamdulillah. Tapi yang lebih penting sebetulnya kalau sedekah, sepengalaman kami lah ya, selain harus memang ikhlas, itu memang harus dipaksakan, dirutinkan sedikit-sedikit pun tidak bersedekah daripada 1000 nggak ikhlas, lebih baik 1.000.000 ikhlas. Betul, gitu Ustaz. Nah, dengan punya salah satunya saya punya guru gitu, jadi ikut menguatkan lah kami. Ya bahasanya kalau lagi oleng gitu ya, kalau lagi oleng kita ada tempat untuk curhat lah kepada beliau, walaupun kalau kebanyakan curhat juga malu juga gitu ya. Alhamdulillah, jadi benar-benar luar biasa ya. Jadi bisa keluar daripada kesulitan ini karena kembali kepada Allah, curhatnya pun kepada Allah melalui wasilah ulama. Banyak orang yang curhat kan ke Facebook, ke Twitter, medsos dan lain sebagainya. Jadi orang tahu semua kan. Jadi dalam Islam juga luar biasa ya. Yang pertama sedekah tadi. Jadi tidak akan berkurang harta kita, insyaallah akan bertambah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian juga kita memuliakan ulama. Mereka warasatul anbiya. Man akrama aliman faqad akramani, kata Rasulullah. Barang siapa yang memuliakan ulama, sudah otomatis dia memuliakanku, kata Rasulullah. Wa man akramani faqad akram Allah. Barang siapa memuliakan aku, maka dia telah memuliakan Allah. Dakhalal jannah. Suksesnya itu kita masuk surga. Kenapa? Wasilah kita memuliakan ulama warasatul anbiya. Baik, luar biasa. Jadi itu ya yang bisa kita sahabat Bang Zul, artinya dari dibalik juga kesuksesan tadi karena sedekah, dan juga ada doa dan kita memuliakan ulama. Kemudian di masa pandemi ini pasti kan ada orang-orang kan bisnis itu mulai turun drastis ya, income pemasukan. Bahkan kalau travel haji umroh pada tutup karena pandemi, dan juga kemudian kafe-kafe, restoran juga dibatasi, ditutup juga dan lain sebagainya. Nah, kiat-kiat seperti apa pada pandemi ini? Bahkan seorang Haji Aga bersama Ibu Hajah Ria justru memulai bisnis barunya ini, nasi kebuli, ketika pandemi. Betul. Dan apakah income-nya tetap berjalan atau tidak? Kiat-kiat apa? Silakan. Sepengetahuan kami, yang namanya krisis itu selalu memberikan peluang sebetulnya, bukan cuma tantangan gitu ya. Jadi memang pasti selalu ada peluang, dan ternyata terbukti ada beberapa bisnis
mungkin banyak yang tumbang Ustadz, tapi ada beberapa bisnis yang malah melesat di saat pandemi gitu ya. Bisnis pulsa juga melesat pasti ya, karena paket. Kira-kira begitu, Iya. karena semua pakai Zoom. Nah, Zoom-nya melesat itu, Melesat. Zoom-nya luar biasa Iya, berkali-kali. tapi lipat. pulsa ketipu kan. Tapi itu ini itu diberkahi. sebelum pandemi. Oh iya, sebelum pandemi ya, karena deket sama ulama ini, Iya. jadi nasi kebulinya laku juga luar biasa. Alhamdulillah. Jadi memang karena kalau kami melihatnya gitu, orang sekarang makin banyak melakukan bisnis dari rumah. Iya. Jadi kami mencoba mencari apa bisnis yang bisa kita kerjakan dari rumah. Kebetulan kan kami jual ini online. Semua ini bisa dijual secara online gitu ya. Oh, bisa dipesan lewat online Bisa. ya? Nanti Kami punya, sampaikan juga ke iya, kami sahabat Bang Zul. punya toko di Tokopedia ada, di Tokopedia Shopee ada. ada. Itu namanya Dapur Abang. Dapur Abang ya, di Tokopedia namanya Dapur Abang, bisa Selain dipesan. yang memang langsung pesan kepada kami gitu ya. Jadi bahkan kami juga ciptakan sistem reseller gitu. Jadi dengan reseller ini kita juga ikut membantu lah teman-teman, ibu-ibu itu lumayan tuh ada beberapa yang mau tambahan penghasilan lah dengan produk-produk kami ini gitu. Oke, berarti luar biasa ya, tanpa kita punya toko, kita hanya dari rumah. Di masa pandemi ini maka peluang orang dari pelosok manapun bisa lihat, bisa tahu dari seluruh Indonesia. Dan kemudian juga bisa membuka peluang buat sahabat-sahabat Bang Zul, karena tidak perlu lagi mencari bumbu, tinggal buat, ya kan, tinggal beli bahan. Kemudian kalau mereka mau buat nasi kebuli ada pesanan, bisa pesan di kita dan kemudian dijual lagi, ya kan? Jadi karena bumbunya sudah selesai, sudah ada, kemudian berasnya juga sudah ada gitu kan. Jadi bisa nanti berkolaborasi gitu kan, bersama-sama kita membuka peluang usaha yang baru di masa pandemi ini. Luar biasa ini. Kemudian nah, ketika masa pandemi ini kan kita pasti ada tantangan-tantangan ya. Tidak serta-merta orang kan buat makan aja susah, yang murah-murah, apalagi yang mahal-mahal begitu. Tapi karena ya ibadah kita juga, maulid juga kan semakin berkurang ini. Betul. Nah, strategi apa lagi ya selain kecantikan tadi ada ini, bisnis apa lagi sih yang ke depan akan dilihat? Nah, kalau kami memang kebetulan background kami kan dua-duanya nih kita sebenarnya tenaga kesehatan ya, apoteker. Oh, apoteker. Oh, pantesan bisa meracik sahabat Bang Zul. Meracik namanya bumbu kebuli. Luar biasa karena semuanya pinter meracik obat ini kan. Jadi memang kami ini di bisnis Pansaka ini kami merasakan ini cocok dengan latar belakang pendidikan kami Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi ini adalah produk-produk yang membantu kita menjaga kesehatan di masa pandemi, termasuk istri saya gitu kan kadang-kadang masih suka keluar lah ya, menemui mitra, menemui calon customer dan lain sebagainya. Kita perlu memperkuat imun kita dengan salah satunya produk dari Pansaka ini. Jadi memang kita rasakan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi secara rutin, badan juga lebih segar, lebih sehat ya, tergantung nanti kan produknya ya yang mana gitu ya. Dan juga kita sudah semakin jarang minum obat. Yeah. Jadi produk-produk obat-obatan kimia lah ya kita sudah semakin berkurang lah, karena memang ini kan herbal lah ya gitu. Cuma memang kalau herbal biasanya harus agak sabar, nggak kayak makan cabai, gigit langsung pedas. Iya, sebenarnya kalau yang kimia itu karena kan dosisnya ya, biasanya mereka karena dosisnya tinggi, cepat sembuh, tetapi nanti dosis yang rendah nggak bisa mempan lagi ya. Dan dikhawatirkan kan efek samping belakang ini lebih aman gitu. Jadi memang kami terus terang berpikir gitu kan, coba juga mengedukasi teman-teman, para mitra gitu, bahwa kita tetap bisa punya bisnis yang bagus meskipun kita lakukan dari rumahan saja gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Dan di masa pandemi ini kesehatan menjadi sangat-sangat penting lah, orang semua memperhatikan kesehatan, jauh lebih memperhatikan dibanding sebelumnya. Ustaz tadi berapa kali cuci tangan? Saya cuci tangan ada kalau sholat 5 kali ya. Tapi belum saya suruh makan kan. Jadi belum. Sekarang orang cuci tangan terus makannya enggak gitu. Iya. Saya kadang-kadang juga begitu. Waktu istri kadang-kadang saya kesel banget. Jadi dia telepon saya, udah makan belum? Udah makan, nggak pernah nanya, udah minum belum? Kan kesel kita terus makan mulu. Ya kan? Iya, curhat. Mau dibikin kering gitu. Oh iya, kebetulan kami juga sudah menyelesaikan riset lah gitu. Nah, ya bahasanya riset gitu ya. Jadi nanti akan ada, ini kan basah ya, ini kan kita frozen. Iya. Jadi kalau di frozen itu dia 1 tahun. Tahan 1 tahun. Tapi kalau di kulkas biasa 1,5 bulan lah ya. Iya, 1 bulan Nah, setengah. kalau di luar kulkas ini paling 1 minggu, Ustaz. Kadaluarsanya ya. Iya, akhirnya kita berpikir bagaimana cara memperpanjang umur produk ini. Nah, alhamdulillah sudah ketemu formulanya kering nanti. Alhamdulillah. Tapi sama modelnya
tidak perlu tambah bumbu macam-macam lagi, sudah bisa langsung masak di rice cooker juga. Oke, luar Kira-kira biasa. seperti itu. Nanti Tunggu ininya. tunggu tanggal launchingnya, kira-kira begitu ya. Baik, Karena ini Bro. masih ada nih produk yang basahnya, kita Iya. habiskan dulu lah. Baik, biasanya. baik luar biasa ya, karena memang seorang apoteker dua-duanya ya, apoteker. Jadi tahu meracik suatu yang makanan yang bermanfaat dan aman untuk kita konsumsi ya. Baik, ternyata tidak ada yang sulit ya dalam kehidupan ini, apapun masalah bisa kita selesaikan selama kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Bang Zul, menjada wajada yang berusaha terus walaupun sulit, gagal, tertipu dan terus berusaha, tetapi terus bergantung kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung dan muliakan ulama. Luar biasa. Kayaknya wangi banget ini. Iya. Ini masakan siapa ini? Nah, kelihatannya memang sudah mau matang nih, kelihatan sudah lagi matang nih nasi kebulinya ini. Sahabat Bang Zul, kita cek tadi lagi masak kambing. Nggak salah, saya ngeliat ke situ kambing. Masak kambing mudah-mudahan enak. Saya berulang. maknyus. Oh, Saya berulang. berulang. Oke, kita sama kok. Oke, kita ke sana. Next, Oke, kita lihat. Ayo, sahabat Bang Zul. Alhamdulillah, atas izin Allah sudah selesai, sudah jadi makanannya. Ternyata tidak hanya dari bumbu ini, tidak hanya untuk nasi kebuli, tapi juga ada nasi goreng luar biasa. Gimana? Kalau mau beli, kalau mau belajar, mau beli produk ini di mana coba? Iya, kami juga jual di marketplace gitu ya, ada di Tokopedia, ada di Shopee dengan nama tokonya Dapur Abang gitu ya. Jadi nanti ada Dapur Abang, atau menghubungi ke bawah sini bisa juga, silahkan gitu ya. Nanti ditunggu orderannya ya. Sekaligus bisa konsultasi nanti dengan kami, cara masak dan lain sebagainya kalau ada yang kurang jelas misalnya seperti itu. Baik, karena udah lapar nggak berlama-lama sahabat Bang Zul ini sudah protes di dalam Iya. perut kita nih. Jadi jangan lupa bahwa di dalam Islam itu jangan pernah ada kata wala asu, jangan pernah berputus asa untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gagal coba lagi, menjada wajada, yang berusaha sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Amin. Baik, untuk seluruh sahabat Bang Zul, jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya, tombol lonceng, dan juga Instagram di bawah ini untuk follow. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemon, Silakan. kita cicipi.